Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutlah salam dari Deli Serdang. Ahoy, menjua-jua, horas. Halo Sobat GTK, salam dan bahagia. Perkenalkan saya Sumartiningsih MPD, selaku pengawas sekolah di Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Di era Merdeka Belajar, kita mengenal rapor pendidikan sebagai cerminan kualitas sekolah. Namun pertanyaannya, apakah data tersebut menjadikan kompas bagi pengembangan satuan pendidikan atau hanya tumpukan angka-angka saja? Saya mendampingi 16 sekolah yang terdiri dari TK, SD, dan SMP melihat adanya tantangan. Kepala sekolah masih banyak yang kewalahan untuk menganalisis data dari rapor pendidikan. Mereka masih bingung dalam menyusun perencanaan yang berbasis data rapor pendidikan. Masalahnya cukup kompleks. Pertama, literasi data yang rendah. Banyak yang bisa mengunduh rapor pendidikan, tapi bingung membaca delta pertumbuhannya. Kedua, sinkronisasi anggaran yang meleset. Masalahnya di literasi, tapi anggarannya untuk perbaikan fisik yang tidak mendesak. Dan ketiga, proses penilaian kinerja yang masih bersifat manual dan administratif. Obat tadi. Kemudian yang blok siapa blok? 12. Ya, negor ya. Sebagai pengawas transformatif, peran saya harus bergeser dari sekedar pemeriksa menjadi pendamping yang mengakselerasi mutu. Untuk menjawab tantangan ini, saya meluncurkan pendekatan 3 dimensi yang saling mengunci. Dimensi pertama adalah sate Padang. Ini bukan soal kuliner, melainkan filosofi menemani secara aktif. Sekitar 1 jam lah untuk mendiskusikan tindak lanjut dari data rapor pendidikan. Kemarin kan kita sudah berbicara mengenai data rapor pendidikan, saya suruh dulu ya, kemudian analisis ya. Nah, untuk khususnya ini terkait ada beberapa indikator yang saya lihat di rapor pendidikan itu peningkatan Pak ya. Langkah pertamanya adalah survei dan sinkronisasi. Saya berkunjung langsung untuk menelaah akun rapor pendidikan bersama tim sekolah. Kami membedah akar masalah. Jika numerasi rendah, kami cari tahu apakah masalahnya di metode ajar atau alat peraga. Terakhir, kami menentukan 3-5 program prioritas yang paling berdampak untuk masuk ke RKAS. Prioritaskan di sini nanti yang dilihat adalah capaian untuk tingkat kabupaten ataupun tingkat provinsi apabila dia ada di bawah, tingkat bawah. Ya, tingkat menengah dan peringkat bawah itu yang wajib nanti masuk dalam prioritas. Ya, ini kita lihat di sini. Ini capaiannya ada tingkat menengah, ya, tingkat menengah bawah, ya, tingkat menengah bawah, ada tingkat menengah atas, ini tingkat menengah saja. Jadi yang tingkat menengah bawah ini nanti kita lihat apa yang harus kita kerjakan nanti untuk merevisinya supaya ini banyak ini turunkan. Kita lihat di sini banyak turunnya, ya. Jadi nanti saya kasih contoh ke aplikasinya bagaimana. Ini nanti di sini juga masuk ya prioritas kegiatan. Dimensi kedua adalah tempat kerja digital bernama Sipandu Mutu, sistem pendampingan terpadu mutu pendidikan. Aplikasi ini mampu mengekstrak data rapor pendidikan dari berbagai jenjang secara mendalam. Kepala sekolah klik di kepala sekolah. Sudah masuk, buat nama sekolah masing-masing. SDN 10-1901 Lubuk Pakam. Ya, Lubuk Pakam. Ada apa? HP-nya mana? Bisa? Ayo. Sudah, masing-masing. Nah ini kita kerja sama dulu untuk ke guru kelas, ya. Guru kelas masukkan dulu kelas berapa?
Satu A, satu B, silakan. Kelasnya kalau Bapak perlu apa ya? Apel ya. Bapak bebas. Ya. Kita lihat dulu punya Bu Fitri karena tadi sudah dicoba ke siswanya, apakah ada datanya? Coba Ibu mulai petualangan. Jadi nggak ada yang ketinggalan. Tapi kalau belajar masing-masing di rumah, bisa nggak jadi satu topik aja, nggak selesai. Ya. Sampai dia nanti selesai akan keluar surat. Keunggulannya, aplikasi ini membantu mempercepat penyusunan draft RKT dan RKAS. Dengan visualisasi data yang menarik, kepala sekolah tidak lagi terjebak dalam angka yang membingungkan, tapi bisa membaca tren mutu sekolah mereka dengan jernih. Dimensi ketiga adalah Si Pintar, instrumen penilaian yang saya kembangkan secara mandiri menggunakan bantuan Gemini AI dan platform Base44. Aplikasi ini mendigitalisasi penilaian kinerja kepala sekolah. Kini, kepala sekolah cukup mengunggah bukti fisik melalui link drive. Prosesnya transparan, akuntabel, dan laporan kinerja pun terotomasi. Penggunaan AI memungkinkan saya sebagai pengawas untuk lebih fokus menjadi mentor dan fasilitator, bukan sekedar pemeriksa berkas. Hasilnya luar biasa. Di 16 sekolah binaan saya, literasi data kepala sekolah meningkat drastis. Anggaran BOS kini jauh lebih sehat karena tersalurkan untuk masalah yang tepat. Birokrasi kepengawasan pun terpangkas, lebih hemat waktu, hemat kertas, dan penilaian menjadi lebih objektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Fika Sapitri, guru UPT SPF SDN 10-1901 Lubuk Pakam. Saya sebagai tim penyusun penilaian kinerja kepala sekolah. Saya sangat merasa terbantu dengan aplikasi Si Pintar karena aplikasi ini dapat membuat tugas menjadi lebih ringan. Karena sebagai tim, kami dapat lebih cepat memberikan data yang tepat dan akurat kepada pengawas dan mendapat laporan hasil langsung dari pengawas. Terima kasih atas aplikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuraini Tarigan SAG MPD, Kepala UPT SPF SD Negeri 10-1901 Lubuk Pakam. Dengan adanya aplikasi Si Pandu Mutu, saya merasa sangat terbantu dan bisa lebih cepat memahami rapot pendidikan dan dapat menyusun RKT dan RKAS karena bantuan aplikasi Si Pandu Mutu. Aplikasi Si Pintar juga mempermudah saya dalam menyusun laporan kinerja kepala sekolah kepada pengawas. Apresiasi luar biasa untuk Ibu Pengawas atas aplikasi yang sangat membantu ini. Terima kasih telah memfasilitasi kami untuk bekerja lebih cepat dan tepat. Inilah transformasi digital yang sesungguhnya, membangun budaya mutu yang berkelanjutan demi peningkatan kualitas pembelajaran peserta didik di Kecamatan Lubuk Pakam. Saya Sumartiningsih, mari terus bergerak untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik.